Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Berlian STMT selaku dosen pengampu mata kuliah TTT. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS yang kemarin. Perkenalkan, nama saya Priya Barka S dengan NIM 2017-023-0022. Dengan soal yang pertama ialah sebutkan komponen-komponen dari gardu induk beserta fungsinya. Dan jawabannya ialah ada berbagai macam komponen. Bila dijabarkan sangat kompleks, tapi ini adalah komponen-komponen penting dalam sistem gardu induk. Yang pertama adalah switchyard atau switchgear. Yang kedua adalah transformator daya. Ketiga, NGR atau neural grounding resistance. 4, circuit breaker, disconnecting switch atau DS, lightning arrestor, CT, current transformator, ET, potential transformator, transformator pemakaian sendiri atau bisa disebut dengan TPS, real bus bar, panel kontrol, panel proteksi, panel AC DC gardu induk, kubikel 20 kV, dan yang terakhir adalah sistem proteksinya. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian komponen yang ada pada gardu induk. Yang pertama adalah switchyard. Apa itu switchyard? Switchyard adalah bagian dari gardu induk yang dijadikan sebagai tempat peralatan komponen utama dari gardu induk sendiri. Jika komponen utama gardu induk terpasang di area terbatas dan dalam gedung, maka disebut switchgear. Dan yang kedua adalah transformator daya. Transformator itu berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besarnya tegangan sedangkan frekuensinya tetap. Jika di Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz, ya harus menggunakan frekuensi 50 Hz, tidak boleh berubah. Dan transformator daya dilengkapi dengan trafo pentahanan yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari trafo daya. Peralatan ini disebut dengan NCT atau neural current transformator. Perlengkapan lainnya adalah pentanahan trafo yang disebut NGR. Dan yang ketiga adalah neural grounding resistance. Kita ketahui adalah neural grounding resistance atau NGR adalah komponen yang dipasang antara titik netral trafo dengan pentanahan. NGR berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Dan selanjutnya adalah CB atau circuit breaker. Circuit breaker adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Circuit breaker atau CB dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Karena pada saat bekerja, CB mengeluarkan busur api, maka pada CB dilengkapi dengan pemadam busur api. Dan selanjutnya adalah disconnecting switch atau DS. DS adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan listrik tidak berbeban. Karena DS hanya dapat dioperasikan pada saat kondisi tidak berbeban, maka yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah CB, serta rangkaian diputus oleh CB baru DS dioperasikan. Jadi intinya disconnecting switch ini harus dioperasikan ketika listrik dalam kondisi tidak berbeban. Jadi seperti itu. Yang kemudian adalah LA atau lightning arrestor. Ini berfungsi untuk melindungi peralatan listrik. Fungsi dari arrestor sendiri, lightning arrestor sendiri tidak jauh seperti fuse atau pengaman. Jadi dalam keadaan normal, LE bersifat isolatif atau tidak menyalurkan arus listrik. Dan sebaliknya, apabila terjadi gangguan LE akan bersifat konduktif atau menyalurkan arus listrik ke bumi.
Kemudian berikutnya adalah CT atau bisa dibilang dengan current transformator, berfungsi untuk merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Jadi kurang lebih CT ini untuk menstabilkan arus dari besar ke kecil atau kecil menjadi besar. Kemudian adalah potensial transformator. PT berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran tegangan atau pengukuran dari proteksi. Jadi bedanya kalau CT basicnya di arus, kalau PT potensial transformator di tegangan, pada tegangan. Nah, ini adalah transformator pemakaian sendiri atau TPS. Transformator pemakaian sendiri atau TPS berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fase atau bisa dibilang dengan tegangan 380 volt. Ini hanya digunakan untuk kebutuhan sistem gardu induk sendiri. Contohnya seperti penerangan di switchyard, gedung kontrol, halaman gardu induk, dan sekeliling gardu induk, dan lain-lain. Intinya untuk penerangan. Dan juga berfungsi untuk alat pendingin AC dan rectifier dan lain-lain. Kemudian adalah rel busbar. Rel busbar sendiri berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan antara transformator daya SUTT, SKTT serta komponen listrik lainnya yang ada pada switchyard. Kemudian ada panel kontrol. Panel kontrol adalah berfungsi untuk mengetahui kondisi gardu induk dan merupakan pusat kendali lokal gardu induk. Di dalamnya berisi saklar, indikator, meteran, tombol-tombol komando operasional PMT, PMS, dan alat ukur besaran listrik serta annunciator. Dan selanjutnya adalah panel proteksi. Ini berfungsi untuk memproteksi atau melindungi sistem jaringan gardu induk sendiri pada saat terjadi gangguan maupun karena kesalahan operasi. Dan berikutnya adalah panel AC/DC dari gardu induk. Ini berfungsi ketika panel AC/DC ini sebenarnya di gardu induk adalah alat listrik yang berupa lemari pembagi. Di dalam panel AC terpasang saklar kecil atau pengaman atau fuse sebagai pembagi beban dan pengaman dari instalasi yang terpasang dari gardu induk. Nah, ini adalah kubikel 20 kV. Selanjutnya adalah switchgear untuk tegangan menengah 20 kV yang berasal dari output trafo daya yang selanjutnya diteruskan ke konsumen melalui penyulang feeder yang tersambung dengan kubikel tersebut. Jadi 20 kV ini berfungsi sebagai penyaluran tegangan yang dimana dari gardu induk yang akan disalurkan kepada konsumen kecil. Dan ini adalah kubikel milik PLN sendiri atau bisa dibilang pemilik gardu induk itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sistem proteksi, yaitu suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasional, dan penyebab lainnya. Nah, ini adalah foto dari switchyard yang ada pada gardu induk. Ini adalah transformator daya, NGR, neural grounding resistance, circuit breaking, TCB, disconnecting switch, DS, dan lightning arrestor. Nah, ini adalah foto dari current transformator atau CT. Ini adalah rel busbar yang biasanya kita ketahui pada gardu induk. Ini adalah potensial transformator. Kemudian, ini adalah soal kedua. Bagaimana cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi? Jawabannya, pada dasarnya pengendalian tekanan medan elektrik dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran tekanan secara langsung menggunakan prinsip dasar dari orientasi layar
untuk menunjukkan besar tekanan sesuai dengan hubung antara besar tekanan dan perubahan fisik itu sendiri. Alat pengukur secara tidak langsung menerapkan elastisitas atau pelenturan dari bekas atau medan elektrik yang dihasilkan untuk mendapatkan pembacaan tekanan. Jadi intinya pengendalian tekanan medan elektrik ini bisa melalui alat ukur ya seperti ampermeter, avometer dan lain-lain dengan teknis yang harus benar-benar aman. Yang kemudian soal selanjutnya, bagaimana sistem pendinginan pada peralatan tegangan tinggi? Media yang digunakan pada sistem pendingin dapat berupa udara atau gas, minyak, dan air, pengaliran atau sirkulasi dengan cara alamiah atau bisa disebut dengan natural, dan yang terakhir adalah tekanan paksaan atau force. Kemudian soal nomor 4, bagaimana penyambungan kabel tegangan tinggi? Jadi standar utama dari pemasangan kabel pada tegangan tinggi menyuai beberapa karakteristik yang harus dipatenkan. Di antaranya, kabel harus terpasang sedikit kendor, isolasi pada kawat penghantar harus sesuai dengan spesifikasi. Kenapa kabel harus terpasang dengan kendor? Karena zat-zat yang ada di dalam memiliki kecenderungan untuk memuai ketika suhunya panas dan menyusut ketika suhunya dingin. Kabel listrik yang dipasang di luar ruangan tertentu akan mengalami peristiwa pemuaian ini. Faktor alam menjadi faktor utama dalam pemasangan atau bearing kabel pada instalasi. Oleh karena itu, kabel harus dipasang sedikit kendor dan tidak boleh terlalu kendor juga atau tidak boleh terlalu ketat juga. Kemudian selanjutnya soal nomor 5. Apa yang dimaksud ionisasi, deionisasi, dan emisi? Sebenarnya ini di SMA sudah ada pelajaran ini. Saya pernah ngalamin, cuman saya lupa spesifiknya gimana, Pak. Jawabannya ialah ionisasi adalah proses munculnya ion di sekitar elektroda yang disebabkan oleh peningkatan tegangan yang diberikan. Dan deionisasi adalah peristiwa suatu elektron bebas bergabung dengan suatu ion positif di mana akan menghasilkan suatu molekul netral. Emisi adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas di dalam gas. Jadi ionisasi ini kurang lebihnya adalah udara ketika ideal, posisi ideal adalah gas yang hanya terdiri dari molekul-molekul netral, sehingga tidak mengalirkan arus listrik, tetapi udara yang sesungguhnya tidak hanya terdiri dari molekul netral saja, tetapi ada sebagian kecil ion-ion dan elektron bebas yang dapat mengibatkan udara dan gas mengalir arus walaupun terbatas. Dan deionisasi ini terdiri dari kehilangan elektron dengan cara rekombinasi, penggabungan attachment elektron dan difusi. Dan yang terakhir adalah emisi. Ada dua proses emisi yang terhubung dengan pembentukan busur api pada pembatas daya, yaitu emisi termal dan emisi medan tinggi, emisi fotoelektrik, dan emisi benturan ion positif. Dan selanjutnya pada soal nomor 6, bagaimana proses terjadinya corona? Ini bukan corona COVID-19 ataupun virus yang lagi marak-maraknya saat ini, tapi ini adalah corona dari pembahasan energi listrik atau tenaga listrik. Jawabannya ialah corona merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada peralatan tinggi, dan penyebab timbulnya corona adalah medan yang memiliki tingkat ketidakseragaman yang sangat tinggi. Jadi corona ini terjadi pada saluran tegangan menengah, tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi. Masalah dari corona merupakan suatu masalah yang harus diperhitungkan. Timbul
dari corona, maksudnya corona ditandai dengan timbulnya cahaya yang berwarna violet muda di sekitar permukaan kawat penghantar yang disertai dengan suara mendesis dan berbau ozon. Dan corona ini menyebabkan rugi-rugi, terutama rugi-rugi daya dan lain-lain. Dan itu sangat memberikan dampak yang begitu signifikan ketika terjadinya corona. Kemudian selanjutnya, sebutkan jenis-jenis pemutus daya dan bagaimana caranya. Pemutus daya ini bisa disebut dengan PMT ya. Ada 3 PMT, yaitu PMT gas SF6, PMT minyak, PMT udara. Bagaimana fungsinya? PMT jenis ini yang SF6 ialah media pemadam busur api yang timbul pada waktu memutus arus listrik. Sebagai isolasi, gas SF6 mempunyai kekuatan dielektrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara dan kekuatan dielektriknya ini bertambah sering dengan bertambahnya tekanan. Kalau untuk PMT minyak, jenis ini menggunakan minyak sebagai isolasi dan pemadam busur yang timbul saat PMT bekerja membuka atau menutup. PMT ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu PMT menggunakan minyak banyak atau bulk oil. Yang kedua, PMT menggunakan minyak sedikit atau small oil. Dan untuk yang terakhir, PMT udara. PMT jenis ini menggunakan udara untuk memadamkan busur api dengan cara menghembuskan udara ke ruang pemutusan saat PMT membuka atau menutup. Dan selanjutnya, soal nomor 8. Sebutkan jenis-jenis konduktor telanjang dan kegunaannya. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan pada jawaban saya, tapi ini yang saya tahu adalah yang pertama ialah kabel BC atau berkor, kabel ACSR, kabel triple AC. Jadi kabel BC ini adalah kabel telanjang yang tidak memiliki lapisan isolator. Kabel BC sering digunakan pada instalasi penangkal petir, dalam instalasi grounding, namun penggunaan kabel BC disarankan tetap menggunakan bahan pelindung seperti pipa PVC. Dan kabel ACSR adalah kabel yang terbuat dari aluminium dengan inti kawat baja. Kabel ini sering dipakai pada instalasi arus listrik skala besar, skala tinggi atau ekstra tinggi. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar tegangan listrik arus besar antar menara distribusi listrik. Dan yang terakhir adalah kabel AAC. Sesuai dengan namanya, triple AC adalah all aluminium alloy conductor. Kabel ini terbuat dari logam campuran aluminium, magnesium, dan silikon. Biasanya kabel ini digunakan instalasi penangkal petir. Dan kabel ini juga memiliki konstruksi yang sangat kuat, jadi bagus untuk kabel dan bagus untuk instalasi seperti penangkal petir. Nah, ini adalah gambar dari kabel BC seperti kemarin pada saat saya magang. Ini adalah kabel ACSR, seperti ini bentuknya. Dan ini adalah kabel triple AC. Kemudian soal nomor 9, jelaskan ciri-ciri kabel pada tegangan tinggi. Yang pertama adalah penghantar dari kawat-kawat tembaga yang telah dipijarkan. Yang kedua, lapisan pelindung atau isolasi terbuat dari bahan semikonduktif. Yang ketiga, terbuat dari XLPE, kompon yang terdiri dari campuran polyethylene atau PE. Kemudian soal yang terakhir, nomor 10, apa kegunaan dari arrester kawat tanah pada tegangan tinggi? Arrester adalah peralatan pengaman instalasi dari gangguan tegangan lebih atau beban puncak akibat sumbaran petir, lightning surge, maupun oleh surga hubung switching surge. Jadi arrester ini berfungsi ketika nanti adanya tegangan yang melonjak atau beban puncak yang melonjak, dia akan langsung bekerja sebagai pengaman
dan tegangan yang melonjak tadi akan langsung dikebumikan oleh kawat tanah. Itulah fungsi dari arrestor dan kawat tanah. Terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun kurang lengkap dari penjelasan saya. Pada dasarnya karena saya masih mahasiswa biasa, Pak, jadi masih banyak belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.